terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izin suara saya sudah terdengar jelas ya. Jelas. Materinya sudah terlihat ya. Sudah. Oke, jadi kali ini saya akan menyampaikan terkait satu data Indonesia. Nah, mungkin teman-teman, tim pembina di sini sudah banyak ya yang menerima materi terkait satu data Indonesia ini. Bahkan mungkin sering juga menyampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi di sini mungkin kita sambil saling mengingat aja kali ya, saling mengulang. Jadi untuk ke materi satu data Indonesia ini, outline-nya secara garis besar yang akan kita bahas 5 poin ini, yaitu yang pertama terkait pengertian satu data Indonesia itu sendiri. Yang kedua, prinsip-prinsip satu data Indonesia itu ada apa saja. Yang ketiga, penyelenggara satu data Indonesia atau aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan satu data Indonesia. Lalu yang keempat, terkait penyelenggaraan satu data Indonesia itu bagaimana. Dan yang terakhir, terkait dengan penyusunan daftar data dan data prioritas. Nah, yang pertama kita mungkin akan masuk dulu terkait dengan pengertian satu data Indonesia itu sendiri. Jadi, satu data Indonesia itu muncul sesuai dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana pada peraturan tersebut disebutkan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Jadi di sini kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu dibuat kebijakan agar tata kelolanya ini bisa membantu untuk menghasilkan data yang akurat seperti itu. Nah, adapun tujuan dari satu data Indonesia itu ada 4. Yang pertama, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Jadi, harapannya dengan adanya satu data Indonesia ini, pemerintah bisa memiliki acuan dan pedoman bagaimana agar penyelenggaraan tata kelola data kita ini bisa menghasilkan data statistik yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Jadi harapannya dengan adanya satu data Indonesia ini, kita bisa mensupport kebutuhan akan data, yang mana data itu hasil akhirnya akan menjadi data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Selanjutnya mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Transparansi ini yang dimaksud itu adalah, jadi kan kalau dalam satu data Indonesia itu, produsen data wajib menyerahkan data beserta metadatanya. Nah, metadata di sini dia itu akan membantu menjelaskan terkait data yang dihasilkannya itu. Misalnya, bagaimana cara penghitungannya, bagaimana cara pengumpulannya. Jadi dengan demikian harapannya data yang dihasilkan itu akan lebih transparan. Dan yang terakhir adalah mendukung sistem statistik nasional atau SSN sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum adanya satu data Indonesia itu, kita mengenal yang namanya SSN atau Sistem Statistik Nasional, di mana dalam SSN itu statistik ada 3, yaitu statistik sektoral, statistik dasar, dan statistik khusus. Nah, dalam satu data Indonesia ini kan tadi adalah tata kelola data pemerintah. Jadi dalam SDI ini akan mengatur terkait pengelolaan data statistik dasar dan statistik sektoral, sehingga dapat mendukung sistem statistik nasional.
Nah, kalau gambaran umum terkait satu data Indonesia itu diantaranya seperti ini. Jadi di dalam peraturan tersebut diatur bahwa kita harus memenuhi yang namanya prinsip SDI, yaitu ada 4, standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi dan data induk. Nah, kalau dalam EPSS, prinsip satu data ini merupakan domain pertama, yaitu domain prinsip satu data Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengenal juga yang namanya pembentukan kelembagaan atau aktor-aktor yang terlibat dalam satu data Indonesia. Ada yang namanya Dewan Pengarah, Forum SDI, Pembina Data, Sekretariat SDI, Wali data pendukung, dan produsen data. Nah, dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa ada tahap-tahapan penyelenggaraan SDI, meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Kalau untuk lebih lengkapnya kemarin baru saja sudah disampaikan ya terkait proses bisnis statistik. Nah, selanjutnya dalam peraturan itu pun disebutkan bagaimana pemanfaatan dari data tersebut. Jadi datanya itu bisa dimanfaatkan dalam siklus pembangunan, baik dalam perencanaan, pemantauan, pengendalian pembangunan, maupun evaluasi pembangunan. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke prinsip SDI yang pertama. Sorry. Prinsip SDI itu ada 4. Yang pertama itu standar data. Jadi, data yang dihasilkan oleh produsen data itu nanti harus memenuhi standar data yang ada. Lalu, dia pun harus memiliki metadata dan interoperabilitas data. Jadi, harus memenuhi kaidah terkait interoperabilitas data bagi pakai data seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah kode referensi dan atau data induk. Jadi, data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk. Nah, prinsip yang pertama terkait dengan standar data, tujuannya itu adalah memudahkan dalam pengumpulan, berbagi pakai, dan integrasi data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu, meminimalkan pengumpulan data yang serupa. Jadi nanti data yang dihasilkan itu harus merujuk pada standar data yang sama. Kalau sudah sama kan berarti nanti saat kita integrasikan datanya itu antar wilayah, itu sudah langsung seragam seperti itu. Untuk komponen satu data itu sendiri terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Nah, BPS mengatur terkait petunjuk teknis standar data statistik ini melalui Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020, di mana di dalamnya itu berisi tata kelola usulan baru atau pemutakhiran SDS di instansi pusat dan atau instansi daerah, instrumen, tata cara, serta formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Nah, setelah adanya peraturan ini diterbitkan juga Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021, yang itu dulu ada terkait dengan standar data statistik nasional. Tapi peraturan tersebut sudah tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tentang standar data statistik. Jadi sejak ada peraturan ini nantinya untuk standar data statistik nasional tidak perlu dibuatkan peraturan badannya lagi, cukup dengan keputusan kepala. Nah, untuk standar data statistik nasional yang terakhir tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 850 Tahun 2023 tentang standar data statistik nasional, yang isinya pun dapat kita lihat pada aplikasi Indah. Nah, terkait dengan komponen standar data, yang pertama kita itu ada yang namanya konsep. Jadi konsep di sini itu bukan nama datanya, tapi ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Selanjutnya ada juga yang namanya definisi. Ini adalah penjelasan terkait datanya tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok. Jadi untuk klasifikasi ini nantinya harus bisa membagi habis data tersebut dalam kelompok-kelompok yang telah kita tetapkan.
Selanjutnya ada ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah kadar atau cakupan. Dan ada juga satuan, besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Jadi ukuran sama satuan ini nanti saling terikat. Misalnya ukurannya ini adalah total, maka satuan yang digunakan contohnya adalah unit. Misal ukurannya adalah persentase, satuannya maka persen. Nah, ini adalah contoh dari standar data statistik nasional yang ditampilkan di aplikasi Indah. Bisa diakses pada https indah.bps.go.id pada menu standar data statistik. Nah, selanjutnya terkait dengan alur dari pengajuan standar data statistik lintas instansi. Jadi, nanti jika ingin mengajukan SDS, standar data statistik, produsen data bisa melaporkan kepada wali data. Jadi nanti wali data itu di tingkat kabupaten, dia akan menghimpun usulan-usulan standar data statistik dari produsen data kabupaten kota. Di sini BPS sebagai pembina data maksudnya bukan sebagai pemeriksa ya, tidak memeriksa usulan SDS tersebut, tapi membina atau membantu pemeriksaan. Maksudnya untuk memberikan konsultasi dan masukan saja. Oke, selanjutnya dari usulan-usulan yang setelah dikompilasi oleh wali data tersebut akan disampaikan ke wali data provinsi. Wali data provinsi ini pun akan menghimpun usulan SDS dari produsen data di tingkat provinsi maupun usulan SDS dari wali data kabupaten kota di wilayah di bawahnya. Selanjutnya wali data provinsi ini baru akan meneruskan kepada wali data pusat, di mana wali data pusat pun sama, dia menghimpun dari produsen data maupun dari wali data provinsi di bawahnya. Nah, setelah itu diajukan pengajuan ke BPS, lalu BPS sebagai pembina data akan melakukan review, dan jika telah memenuhi, dia akan dilakukan konsolidasi bersama KL. Selanjutnya akan ditetapkan standar data statistik dan akan diterbitkan melalui portal atau sistem. Nah, untuk penetapan SDS ini sendiri, SDS yang ditetapkan BPS hanya yang berlaku lintas instansi saja. Sedangkan yang tidak lintas instansi itu ditetapkan oleh kementerian lembaga. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah tidak adanya yang namanya penetapan SDS di tingkat daerah. Jadi untuk pengajuan SDS ini belum diakomodir dari aplikasi Indah. Jadi kayak kita harus bersurat manual ke wali data ke wali data provinsi dan seterusnya. Sesuai dengan formulir yang telah tersedia pada Peraturan BPS nomor 4 tahun 2020 dan ditandatangani oleh Eselon 2 Wali Data. Nah, ya. Sebelumnya untuk timeline dari pengajuan SDS ini sebenarnya sepanjang tahun, bisa dari Januari sampai Desember, dan review usulan SDS ini pun dilakukan oleh pembina data pada Januari hingga Desember. Tetapi untuk pengajuan usulan SDS di bulan Juli sampai Desember, reviewnya itu bisa di tahun setelahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, prinsip satu data yang kedua yaitu metadata. Jadi metadata adalah informasi struktur-struktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Jadi yang sering kita gunakan sebagai analogi adalah misal kita mengambil foto. Foto itu kalau misalnya sudah kita ambil, kita cek
Propertiesnya di sana akan ada keterangan kapan pengambilannya, besar ukurannya, size-nya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, jenis-jenis metadata statistik itu ada tiga, yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Format baku dan struktur terkait metadata ini sudah diatur oleh BPS melalui Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata statistik. Untuk metadata statistik yang telah disetujui oleh BPS bisa diakses di sirusa.web.bps.go.id. Dan ada satu lagi, dna.web.bps.go.id, yang ini adalah untuk sebagai API dari metadata statistik. Jadi misalnya teman-teman di daerah ingin menampilkan metadata di portal satu datanya bisa menggunakan API ini. Nah, selanjutnya metadata statistik itu tadi kan ada tiga. Untuk metadata kegiatan, strukturnya adalah sebagai berikut. Nanti di situ perlu kita jelaskan siapa nama nama dari kegiatan statistik yang dilaporkan itu apa. Lalu penyelenggaranya siapa? Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut apa? Periode pelaksanaannya seperti apa? Lalu cakupan wilayahnya apakah selindo ataukah sebagian wilayah Indonesia? Kalau sebagian wilayah Indonesia itu wilayah kabupaten mana saja? Lalu rancangan pengumpulan datanya, misal apakah melalui wawancara ataukah swacaca ataukah melalui observasi? Lalu apakah menggunakan KEPI, PEPI atau KEWI? Lalu terkait dengan rancangan pengolahan data, apakah ada kegiatan editing coding dan validasi? Lalu level estimasi, jadi nanti hasil dari kegiatan statistik tersebut apakah akan menghasilkan data di level nasional, kabupaten, atau kecamatan, dan sebagainya. Lalu akan dianalisis seperti apa? Misalnya deskriptif atau inferensia, dan nanti diseminasi hasilnya seperti apa? Dituliskan juga. Apakah melalui publikasi cetak, publikasi digital, atau data mikro? Nah, untuk struktur metadata statistik ini yang kegiatan cukup banyak karena harapannya dapat menuangkan dan memberikan gambaran terkait pelaksanaan GSBPM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut. Selanjutnya untuk struktur metadata variabel, ada nama variabel alias konsep, definisi, referensi pemilihannya, referensi waktu, tipe data, klasifikasi isian, aturan validasi, kalimat pertanyaan, dan aksesibilitas variabel untuk umum. Nah, kalau di aplikasi Indah, untuk metadata variabel ini, jika dia sudah merujuk pada SDS, bisa langsung diketikkan kode SDS atau nama SDS tersebut. Jadi nanti auto full seperti itu. Jadi nanti kalau diisinya berdasarkan SDS yang sudah ada, pada kotak isian referensi SDS itu akan terisi iya. Selanjutnya untuk metadata indikator, strukturnya itu ada nama indikator, konsep, definisi, interpretasi, metode atau rumus penghitungan, ukuran, satuan, klasifikasi, identifikasi keberadaan indikator komposit, publikasi ketersediaan indikator pembangun, kode kegiatan penghasil variabel pembangun, nama variabel pembangun, level estimasi, dan aksesibilitas indikator untuk umum. Nah, kalau kita kembali lagi ke identifikasi kegiatan statistik, suatu kegiatan statistik bisa dinyatakan sebagai suatu kegiatan statistik. Salah satunya adalah dia menghasilkan indikator. Nah, kalau dia menghasilkan indikator,
otomatis metadata indikator ini harus terisi seperti itu. Jadi kalau untuk metadata statistik ini alurnya secara umum seperti ini. Jadi produsen data saat merilis data dia menyertakan metadata. Metadata ini akan diserahkan kepada wali data. Nanti wali data inilah yang akan mengentri pada aplikasi Indah. Baru BPS akan bisa memverifikasi metadata tersebut. Seperti itu. Prinsip satu data Indonesia yang ketiga yaitu interoperabilitas data. Yang maknanya adalah prinsip bagi pakai data antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Jadi, biar datanya itu bisa dibagi pakaikan, datanya harus konsisten dalam sintak dan bentuk, struktur, skema atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan. Dan datanya juga disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. Kalau untuk interoperabilitas data ini dalam Perpres SDI akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kominfo atau sekarang Komdigi. Dan saat ini telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik dan satu data Indonesia. Kalau salah satu implementasi interoperabilitas data ini biasanya adanya API. Dan biasanya harus juga kita daftarkan pada SPLP. Untuk API-nya sendiri, sebaiknya, seharusnya ya, telah dituangkan juga dokumentasi dari API-nya tersebut. Oke. Dan prinsip satu data Indonesia yang terakhir yaitu kode referensi. Jadi, kode referensi itu adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar rupa bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian. Nah, untuk kode referensi dan data induk ini, yang membahas dan menyepakatinya itu adalah di tingkat forum satu data pusat. Yang perlu disepakati itu ada dua, yaitu kode referensi atau data induknya, dan instansi pusat mana yang menjadi wali data atas kode referensi atau data induk tersebut. Untuk saat ini, kode referensi yang ditetapkan antara lain kode wilayah mengacu pada Kemendagri dan kode Fasiankes yang mengacu pada Kemenkes. Selanjutnya kita akan membahas terkait penyelenggara satu data Indonesia atau aktor-aktor yang terlibat. Jadi penyelenggaraan satu data Indonesia itu kalau di Perpres ada yang tingkat pusat dan ada yang tingkat daerah. Tingkat daerah itu adalah provinsi dan kabupaten. Sekarang kita bahas terkait penyelenggaraan SDI di tingkat pusat dulu. Jadi kalau di tingkat pusat ada yang namanya Dewan Pengarah. Isinya itu sebagian besar adalah menteri, yaitu menteri atau kepala Bappenas, menteri Pan-RB, menteri Komunikasi dan Informatika, menteri Dalam Negeri, menteri Keuangan, kepala BPS, dan BIG. Tugasnya ini mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan satu data Indonesia, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan satu data Indonesia, dan yang terakhir, menyampaikan laporan kepada Presiden. Jadi setiap tahunnya Dewan Pengarah ini kurang lebih akan melaksanakan rapat Dewan Pengarah sebanyak 1 kali untuk membahas isu-isu yang perlu dibahas di tataran level menteri, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya pembina data tingkat pusat. Untuk pembina data tingkat pusat ini, seperti yang kita ketahui, ada 3. Untuk pembina data keuangan, yaitu Kementerian Keuangan.
Pembina data geospasial adalah BIG atau Badan Informasi Geospasial. Dan pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik. Untuk pembina data tingkat pusat ini, jika memang diperlukan, masih memungkinkan untuk diusulkan sebagai pembina data tambahan. Misalnya, ingin mengusulkan data jenis meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan pembina data adalah BMKG. Nah, sebagai pembina data, memiliki tugas di antaranya menerapkan standar data, lalu menerapkan struktur baku dan format baku dari metadata, lalu memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia. Nah, lima tugas ini adalah untuk pembina data tingkat pusat. Nanti kalau di tingkat daerah hanya ada dua. Selanjutnya, wali data tingkat pusat. Tugasnya itu mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia yang ada 4 tadi. Lalu menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk. Dan yang terakhir, membantu pembina data adalah membina produsen data. Jadi kalau wali data tingkat pusat ini hanya akan ada satu unit kerja di tiap instansi pusatnya atau pusdatin ya. Selanjutnya, produsen data tingkat pusat memiliki tugas memberikan masukan kepada pembina data dan menteri atau kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada wali data. Selanjutnya, kita akan mengenal lagi namanya Forum Satu Data Tingkat Pusat. Jadi, forum ini adalah pusat komunikasi dan koordinasi antara pembina data dan wali data. Yang perlu dikoordinasikan antara lain, daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya, daftar data mana yang akan menjadi data prioritas, rencana aksi satu data, kode referensi dan data induk, instansi pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas wali data untuk kode referensi dan data induk, calon pembina data, pembatasan akses dan permasalahan lain terkait pelaksanaan satu data Indonesia. Selanjutnya, Sekretariat Satu Data tingkat pusat. Dia ini memiliki tugas membantu Dewan Pengarah dan Forum Satu Data, khususnya terkait dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Selanjutnya, penyelenggara SDI di tingkat daerah. Jadi kalau SDI di tingkat provinsi, di antara lain terdiri dari pembina data tingkat provinsi, lalu untuk forum satu data tingkat provinsinya terdiri dari wali data provinsi, wali data pendukung provinsi, produsen data provinsi, serta dapat pula melibatkan wali data kabupaten kota. Nah, jadi saat forum satu data Indonesia tingkat provinsi ini, misalnya bisa juga dibahas terkait usulan-usulan standar data yang tadi sudah dikumpulkan ya dari produsen data. Karena di sini kan bisa wali data provinsi bisa saling berkoordinasi dengan wali data kabupaten kota. Sedangkan untuk penyelenggaraan SDI di kabupaten kota terdiri dari pembina data, sekretariat satu data, di mana dalam forum SDI tersebut akan ada wali data pendukung kabupaten kota, dan produsen data. Selanjutnya, untuk pembina data di tingkat daerah, yaitu BPS ya. Kalau untuk pembina data statistik di daerahnya, tugasnya ada dua.
memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah. Jadi untuk tiga tugas lainnya, seperti yang di pembina data tingkat pusat itu tidak perlu dilakukan di tingkat daerah. Selanjutnya ada wali data tingkat daerah dan wali data pendukung. Jadi kalau di satu data Indonesia, wali data tingkat daerahnya itu hanya ada satu instansi. Tapi untuk membantu pelaksanaan tugasnya bisa dibantu oleh wali data pendukung. Adapun tugas wali data antara lain memeriksa kesesuaian data dengan prinsip SDI, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen tingkat daerah. Jadi wali data pendukung ini kurang lebih adalah perpanjangan tangan wali data yang ada di OPD. Selanjutnya ada produsen data tingkat daerah. Ini antara lain dinas-dinas ya kalau di daerah. Tugasnya memberikan masukan, menghasilkan data sesuai prinsip SDI, lalu data yang telah dihasilkan sesuai prinsip SDI itu disampaikan data beserta metadatanya ke wali data tingkat daerah. Selanjutnya, forum satu data tingkat daerah ini, sama seperti halnya forum satu data tingkat pusat, adalah wadah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi bagi pembina data, wali data tingkat daerah, dan wali data pendukung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk forum satu data tingkat provinsi terdiri dari pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat provinsi, wali data pendukung provinsi, dan wali data tingkat kabupaten kota yang berada di dalam wilayah provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota, hanya ada pembina data, wali data, dan wali data pendukung. Untuk sekretariat satu data tingkat daerah ini biasanya Bapeda. Tugasnya memberikan dukungan dan pelayanan teknis, operasional, dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat pusat. Jadi dia ini nanti akan ada sedikit perbedaan ya kalau dengan yang tingkat daerah. Nah, yang biru ini adalah tahapan penyelenggaraan statistik sektoral, sedangkan yang kuning ini adalah penyelenggaranya. Jadi pada tahap perencanaan data dalam forum SDI kita akan melakukan yang namanya penyusunan daftar data. Lalu penyusunan daftar data prioritas. Jadi dari daftar data yang ada, data-data mana saja yang akan menjadi data prioritas. Lalu disusun juga yang namanya rencana aksi. Nah, ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yoga sebelumnya, rencana aksi satu data Indonesia itu dulu kan sudah disusun di tahun 2022 sampai 2024. Sekarang sudah 2025, jadi teman-teman bisa bersiap untuk menyusun rencana aksi satu data Indonesia untuk periode 2025 dan 2029. Kalau informasi sebelumnya, rencana awalnya itu di tingkat pusat akan tersedia di bulan sekitar November 2024, tapi tertunda hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Selanjutnya, tahap pengumpulan data, di mana aktor yang terlibat atau penyelenggara yang terlibat adalah produsen data. Jadi si produsen data ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dia melakukan pengumpulan data sesuai dengan prinsip SDI. Lalu setelah pengumpulan data, dia akan menyampaikan data dan beserta metadatanya kepada wali data, agar wali data dapat melakukan pemeriksaan data. Kalau di tingkat pusat, pemeriksaan data prioritas ini akan diperiksa ulang oleh pembina data. Jadi kalau tidak sesuai dengan prinsip nanti bisa dikembalikan ke aktor sebelumnya. Jika telah
dipastikan sesuai dengan prinsip SDI, maka data tersebut barulah bisa disebarluaskan oleh wali data melalui portal Satu Data Indonesia atau media lainnya. Oke, selanjutnya penyelenggaraan satu data tingkat daerah. Jadi, ini kurang lebih sama, hanya saja untuk penyelenggaraan satu data tingkat daerah itu, pembina data tidak perlu melakukan pemeriksaan data. Jadi, kalau ada yang meminta pemeriksaan data itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Kita di tingkat kabupaten hanya perlu melakukan pembinaan. Jadi dari yang telah terlaksana selama ini, apa saja yang bisa kita berikan rekomendasi dan bina seperti itu. Jadi untuk satu data tingkat daerah ini pun perlu membuat yang namanya daftar data dan rencana aksi seperti itu. Ini kita review kembali ya. Jadi kurang lebih sama untuk penyelenggaraan satu data Indonesia pada tahap perencanaan data kita akan melakukan yang namanya penentuan daftar data. Jadi daftar data ini dilakukan untuk menghimpun daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Jadi otomatis daftar data ini harusnya disusun 1 tahun sebelum pengumpulan data. Lalu yang kedua, penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas. Jadi dari daftar data yang ada ini dipilih lagi atau dicari lagi subsetnya mana yang akan dijadikan data prioritas. Selanjutnya, penentuan rencana aksi satu data Indonesia. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, produsen akan mengumpulkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Selanjutnya, wali data memeriksa data berdasarkan prinsip satu data Indonesia, dan barulah disebarluaskan melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya. Nah, adapun tujuan dari penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia ini adalah terkait dengan komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan. Jadi nanti di dalamnya itu kita akan menentukan daftar data agar bisa memenuhi kebutuhan proses bisnis sesuai dengan arsitektur SPBE dan berdasarkan kesepakatan forum SDI tingkat pusat arahan pembina data. Lalu menentukan data prioritas bisa merujuk pada RKP, RPJMN, SDGs, dan jika ada hal mendesak atau arahan presiden atau kepala daerah. Selanjutnya kita menentukan rencana aksi. Adapun rencana aksinya itu bisa kita arahkan ke dalam hal-hal berikut, yaitu pengembangan SDM, penyusunan juknis dari Satu Data Indonesia, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pemeriksaan data, kegiatan penyebarluasan data, dan kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Dan kalau di tingkat pusat dilakukan penentuan kode referensi dan atau data induk, penentuan calon pembina data lainnya, dan pembatasan akses data tertentu. Dan jangan lupa bisa juga dilakukan penyelesaian permasalahan atas tata kelola data yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah melihat bahwa salah satu agenda yang perlu dilakukan dalam satu data Indonesia itu adalah penyusunan daftar data dan daftar data prioritas. Untuk daftar data prioritas ini hanya di tingkat pusat. Nah, adapun rujukan atau regulasi yang bisa kita gunakan adalah petunjuk pelaksanaan Kementerian PPN atau Bappenas nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar data. Dan ada juga Juklak nomor 8 tahun 2022 tentang penyusunan data prioritas. Daftar data itu sendiri adalah tabel besar yang memuat kebutuhan data, ketersediaan data, serta data yang akan dikumpulkan oleh instansi pemerintah dengan atribut standar
yang mengikuti metadata yang ditetapkan oleh pembina data dan atribut lain yang memudahkan pengelolaan data. Jadi di dalam petunjuk pelaksanaan nomor 7 dari Kementerian PPN tersebut, isinya antara lain pengertian daftar data, tata cara penyusunan daftar data, dan format daftar data itu seperti apa. Untuk format data yang disebutkan antara lain berisi nama data, produsen data, jadwal rilis, dan atau pemutakhiran data, dan tagging SPBE. Tujuan dari daftar data ini adalah sebagai acuan oleh produsen data dalam pengumpulan data dan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran. Ini contoh daftar data di Provinsi DIY. Misalnya, data penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi. Produsen datanya adalah Dinas Sosial. Jadwal pemutakhirannya tahunan, jadwal rilisnya bulan apa nanti diisi, lalu tagging RAD SPBE-nya seperti apa. Itu sosial ya kalau untuk data ini. Nah, ini adalah format dari daftar data. Jadi kalau jadwal pemutakhiran itu yang dimaksud adalah frekuensi pemutakhiran datanya itu apakah tahunan, semesteran, triwulanan, atau lainnya. Sedangkan waktu penerbitan data secara resminya bisa dituangkan dalam jadwal rilis. Lalu tadi ada yang namanya tagging referensi arsitektur data dan informasi SPBE, yaitu tagging yang diberikan sesuai dengan referensi arsitektur data dan informasi SPBE. Tagging ini bisa dilihat pada Perpres nomor 132 tahun 2022 atau bisa diakses di sisae.spbe.go.id/index.php/_rad. Adapun atribut daftar data ini adalah atribut minimal. Jadi misalnya ada keperluan dari forum SDI tingkat daerah untuk menambahkan kolom itu diperkenankan. Jadi bisa ditambahkan atribut lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi secara kaidah penyusunan daftar data ini, penanggung jawabnya itu adalah wali data. Lalu daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi dan diadaptasi sebagai atribut daftar data. Dan pemanfaatan daftar data ini akan tersedia di portal SDI. Kalau untuk penyusunannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dalam forum satu data akan membahas daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen dan data yang akan dibutuhkan oleh pengguna data. Jadi nanti produsen data di tiap instansi identifikasi dulu daftar data apa saja yang tersedia di unit kerjanya masing-masing. Baru dia juga nanti untuk pengguna data di instansi masing-masing identifikasi juga daftar data yang dibutuhkan oleh unit kerjanya masing-masing. Nanti untuk produsen data dan pengguna datanya itu akan menyampaikan list daftar data yang sudah tersusunnya ke wali data. Nanti wali data akan melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Selanjutnya, daftar data yang telah ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan menteri, keputusan kepala lembaga, keputusan kepala badan untuk selanjutnya disampaikan ke Forum SDI pusat. Nah, nanti kita pun akan mengenal yang namanya daftar data prioritas, yaitu data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Jadi untuk formatnya sedikit berbeda dari daftar data yang sebelumnya kita bahas, yaitu di sini ada penambahan tagging RPJMN atau RKP, tagging TPB atau SDGs, dan tagging kebutuhan mendesak. Jadi di situ dijelaskan kalau di RPJMD data itu dibutuhkan untuk apa.
Dan tagging SDGs pun merujuk pada indikator SDGs nomor berapa, seperti itu. Untuk tagging kebutuhan mendesaknya bisa dituangkan peraturan yang mengaturnya. Nah, untuk penetapan data prioritas di tahun 2024 merujuk pada Kepmen PPN nomor 5/M PPN HK 01 2024. Jadi nanti paling teman-teman saat melakukan pembinaan, jika memang saat itu sudah keluar Kepmen yang baru, nanti ini bisa disesuaikan dengan Kepmennya yang baru. Jadi kalau untuk daftar data prioritas ini, penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar datanya itu pun sama, yaitu wali data. Daftar data perlu dilengkapi metadata, ini pun masih sama. Pemanfaatan data akan tersedia di portal SDI. Kriteria data prioritas yang dikumpulkan ini, jadi data itu digunakan dalam rencana kerja pemerintah atau menjadi salah satu program tujuan pembangunan berkelanjutan, lalu menjadi basis data program usaha mikro, kecil, dan menengah, dan program bantuan sosial, bantuan pemerintah, atau subsidi. Selanjutnya, kebijakan satu peta dan program nasional lainnya. Nah, selanjutnya, alur dan jadwal perencanaan data prioritas antara lain. Jadi daftar data yang belum menjadi daftar data final itu kita menyebutnya sebagai daftar indikatif. Jadi pertama-tama kita akan menyusun yang namanya daftar indikatif data prioritas. Jadi nanti Sekretariat SDI akan melakukan pemetaan indikator RKP, SDGs, dan RPJP yang dipilah berdasarkan kementerian, lembaga, direktorat sektoral Kementerian PPN, dan Bappenas. Selanjutnya, wali data Bappenas akan melakukan konsolidasi usulan kebutuhan data prioritas Bappenas. Selanjutnya, Sekretariat SDI mengkompilasi daftar data indikatif, data prioritas, dan memigrasikan ke dalam SKDN. Lalu dilakukan penyepakatan daftar data prioritas, di mana Sekretariat SDI ini melakukan sosialisasi daftar data indikatif, prioritas, dan mekanisme perencanaan data ke seluruh wali data, KL, dan pembina data. Lalu wali data KL akan melakukan review, konfirmasi ketersediaan, dan pengusulan kebutuhan data prioritas. Selanjutnya, dalam Forum Satu Data Indonesia akan dilakukan penyepakatan daftar data prioritas. Lalu, kita lakukan penyiapan daftar data prioritas, di mana Sekretariat SDI menyusun Kepmen PPN atau Bappenas untuk penetapan data prioritas, dan Menteri PPN atau Bappenas melakukan pengesahan Kepmen PPN atau Bappenas untuk penetapan data prioritas. Jadi antara daftar data dan data prioritas ini tidak mesti sama. Jadi kita yang di daerah ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah saja, tidak mesti mengakomodir seluruh yang ada di daftar data prioritas. Nah, untuk data prioritas ini sendiri kemarin sudah dibahas juga ya di slide EPSS. Jadi semakin tahun, semakin banyak data prioritas yang telah diusulkan. Di 2022 dulu ada 693, di 2023 ada 1689, dan di 2024 ini ada 1879. Di mana dari seluruh data prioritas ini, yang paling banyak adalah
data statistik, yaitu sebanyak 1.672 di tahun 2024, di mana 88% diantaranya adalah data statistik sektoral. Makanya penting bagi kita untuk membantu agar penyelenggaraan statistik sektoral ini bisa merujuk pada SDI. Jadi harapannya nanti data statistik yang dihasilkan akan berkualitas. Nah, kalau untuk materi terkait SDI, secara umum sudah sampai di sini. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan, persilahkan. Ini waktu kita masih lama ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ristika. Jadi teman-teman waktunya masih panjang sekali. Yang ingin diskusi atau bertanya, disilahkan ya. Terkait SDI, Satu Data Indonesia. Bisa raise hand atau mengisikan di Slido. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diskusi? Atau memang sudah menguasai sekali ya, kayaknya teman-teman semua ya. Karena udah sering kali dilakukan terkait Satu Data Indonesia ini. Atau ada yang mau sharing juga boleh, dipersilahkan teman-teman. Khususnya tadi terkait data prioritas atau daftar data, ya mungkin banyak teman-teman yang kabupaten kayaknya masih sering bertanya-tanya sebenarnya ya. Bagaimana cara penentuan daftar data, terus bagaimana mungkin koordinasi terkait data prioritas dan daftar data itu sendiri. Nah, ini bisa didiskusikan langsung, ditanyakan di sini jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan. Atau pengen sharing kalau yang dilakukan di kabupatennya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Iya, izin nanya, Oh, Bartim. silahkan Kak Ferry. Terkait tadi ya, jadi terinspirasi pengen nanya sih, karena kan tahun lalu kan kami ada mengadakan pertemuan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Bartim ya. Terus pada saat itu kami kan melaksanakan penyusunan daftar data dulu ya sebelum masuk ke data prioritas. Nah itu tuh kemarin dari Baplit Bangdanya itu mereka tuh ada kayak file Excel gitulah. Jadi dari setiap OPD itu dia ada list data-data yang masuk sebagai data prioritas gitu ya untuk setiap OPD di Bartim gitu. Nah itu tuh kan kita juga di-share juga ya karena waktu itu kita ada 3 OPD dari Diskominfo, kemudian dari Bapelitbangda dan dari BPS gitu. Kita sama-sama untuk mengidentifikasi daftar data untuk setiap OPD. Cuman pada saat dicek tuh di file Excel-nya tuh kayak datanya tuh agak agak aneh-aneh gitu ya. Kalau dibilang aneh-aneh tuh karena kayak kita lihat tuh ini kayaknya bukan data statistik deh yang dihasilkan. Karena pas kita tanya ke orang OPD-nya ternyata datanya itu tuh yang dihasilkan itu misalnya kayak ternyata dia tuh bukti dukungnya tuh misalnya kayak laporan perjalanan dinas gitu misalnya di Dewan gitu. Terus jadinya bingung kan sebenarnya yang dimaksudnya itu daftar datanya itu gitu. Sedangkan yang mengeluarkan file Excel itu kan dari Bapelitbangda ya. Jadi kita juga mau menjelaskan yang dimaksud daftar data itu seperti apa, kita juga bingung juga gitu kan. Jadi mungkin bisa di ini ya, maksudnya dari pusat atau dari provinsi mungkin bisa menjelaskan ke kami gitu sebenarnya yang bisa dimasukkan di dalam daftar data itu seperti apa gitu. Kemudian kan nanti dari daftar data kan nanti diseleksi lagi lah, ibaratnya kan diseleksi lagi dari sekretariat dan dari wali data itu nanti mana yang termasuk sebagai data prioritas. Kalau untuk data prioritas kan kita di awal tahun 2024 kan ada di-share dari BPS Provinsi ya, list data prioritas. Nah, itu tuh juga nggak paham juga ya, maksudnya yang data Excel-nya punya Bapelitbangda itu yang sangat banyak sekali untuk setiap satu OPD itu tuh sumbernya dari mana gitu. Jadi mungkin itu aja sih, mungkin pengen tahu aja sih sebenarnya gimana sih cara menyusun daftar data yang benar gitu. Karena kami udah nyusun, cuman ya hasilnya juga kayak agak absurd juga sih hasilnya daftar datanya itu. Mungkin itu aja sih Nia. Makasih. Oke, baik. Yang ingin menjawab, apakah Mbak Ristika atau ada dari tim provinsi yang mau bantu jawab? Ya, izin mungkin saya dulu kali ya. Ayah, Nanti silahkan Mbak mungkin Ristika. kalau provinsi ingin menambahkan. Jadi mungkin
salah satu pendekatan dari penyusunan daftar data ini, intinya ya, daftar data ini adalah data-data yang ingin kita kumpulkan di tahun selanjutnya. Daftar data ini otomatis harus mengakomodir antara data yang kita hasilkan sama yang dibutuhkan oleh pengguna data nantinya. Jadi salah satu pendekatannya, kalau yang kemarin disampaikan itu antara lain adalah, misal nih, eh, Bapeda sebagai biasanya dia pengguna data utama ya di Pemda, dia akan memberikan daftar data yang biasa mereka perlukan, misalnya yang ada di RPJMN atau dokumen perencanaan lainnya. Lalu dari daftar data itu di breakdown ke dinas-dinas. Jadi daftar data itu misal mana yang ke Dinas Kominfo, mana yang ke Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Lalu nanti dinas ini akan mengkonfirmasi data-data itu apakah tersedia atau tidak. Nah, nanti setelah itu kita akan kayak rembuk lagi untuk menentukan, oh, jadi pada akhirnya daftar data-data mana saja yang akan kita masukkan ke daftar data. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Sukamara pun kemarin kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kami itu kayak sebelum kita rapat, kita meminta dulu ke OPD untuk mengisi data-data yang mereka hasilkan. Kalau kami pendekatannya yang dihasilkan, karena biasanya mereka suka bingung kalau yang dibutuhkan tuh apa gitu. Jadi yang mereka hasilkan dulu apa, lalu mereka pun bisa mengisi ke, kan kami kayak buat Google Sheet gitu ya. Jadi per sheet-nya itu nama dinas. Jadi di nama dinas dia mengisikan data yang dia miliki, ya kan? Habis itu kalau dia perlu data dari dinas lain, dia akan mengisi sheet di nama dinas yang dia butuhkan. Jadi misal Bapeda dia tidak menghasilkan data misal ya, tapi dia memerlukan data misal panjang jalan di PU. Dia akan mengisikan kebutuhan data dia itu di sheet dinas PU bahwa dia perlu data panjang jalan. Kayak gitu. Nanti setelah itu terisi baru kita bahas sama-sama kira-kira mana daftar data yang fixnya akan kita kumpulkan di tahun depannya. Seperti itu. Kalau untuk data prioritas kan di kabupaten, di daerah itu tidak ada penetapan ya. Paling kemarin itu dibutuhkan saat kita ingin menyandingkan dalam penghitungan indeks satu data Indonesia gitu. Ya, mungkin nanti provinsi ingin menambahkan, siapa tahu yang di Sukamara pun kurang sempurna gitu. Baik, terima kasih Mbak Ristika. Dari provinsi, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, Baik, saya silakan Bu menambahkan ya. Nana. Boleh di ini nggak ya dibuka dulu yang juklak nomor 7. Tadi aku share di grup PSS. Bisa di share screen. Ya, jadi sambil menunggu share screen ya Bapak Ibu. Memang seperti yang disebutkan oleh Mbak Ristika tadi, kalau untuk kabupaten, kota, provinsi, atau daerah, itu tidak menyusun data prioritas. Jadi yang kita susun itu adalah daftar data saja. Kalau data prioritas itu untuk pusat yang setiap awal tahun biasanya bulan Maret sudah keluar gitu ya. Boleh turun ke bawah sedikit ya. Eh, ya. Nah, ini adalah juklak tentang penyusunan daftar data dari Bappenas, Bapak Ibu. Bisa diikuti langkah-langkahnya dari Bap ya, sedikit lagi ya. Ini, nah, ini kayaknya ya. Coba ini ke atas sedikit, Grace. Nah, ini tata cara penyusunan daftar data. Bisa lihat yang daerah. Mekanisme penyusunan daftar data ini bisa diikuti Bapak Ibu. Daftar data daerah, yang penyusunan daftar data daerah. Ke atas dikit, ke atas dikit. Naik, naik. Ini sudah konsep ya? Ya, dikit lagi, dikit lagi. Ya, ini pemerintah daerah. Nah,
Jadi diawali dengan wali data boleh mengumpulkan seluruh wali data pendukung dan produsen data dalam forum satu data tingkat daerah. Untuk ini bisa menyesuaikan Bapak Ibu, bisa saja wali data itu bersurat saja ke OPD atau produsen data gitu ya. Jadi wali data bersurat, eh, forum satu data tingkat daerah, disinilah perannya dari Bapedalitbang. Bapedalitbang selaku sekretariat forum satu data. Jadi tetap aja ada koordinasi antara wali data dan sekretariat forum satu data atau Bapedalitbang. Selaku Bapedalitbang ini pengguna data terbanyak gitu ya. Karena rata-rata apa namanya laporan-laporan, kemudian rencana pembangunan semuanya ada di mereka. Jadi mereka adalah pengguna data terbanyak sebenarnya. Jadi selain mendukung kebutuhan data Bapedalitbang juga harusnya daftar data ini bisa mendukung kebutuhan produsen data. Karena memang seperti yang dibilang Mbak Ristika tadi ya, bisa jadi ada OPD lain yang menggunakan data dari OPD lainnya. OPD A menggunakan data OPD B gitu. Nah, jadi saling harusnya daftar data ini bisa dipergunakan oleh berbagai pihak lah gitu intinya. Kemudian setelah wali data, kalau di provinsi kita tidak mengumpulkan di awal tahun seperti ini, wali data tidak mengumpulkan wali data pendukung yang ada di produsen data, tapi mereka bersurat. Jadi tahun ini sudah bersurat mereka untuk pengecekan apakah daftar data di 2023-2024 itu masuk kembali di daftar data di 2025. Jadi kemudian mereka bersurat, kemudian langkah berikutnya produsen data yang sudah menerima surat tadi, mereka mengidentifikasi ya. Itu yang B, i- instansi melakukan identifikasi daftar data yang ada tersedia di unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsinya. Untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Itu. Kemudian pengguna data di setiap instansi yang C melakukan identifikasi daftar data yang akan dibutuhkan. Nah, siapa tahu tadi ada di OPD lainnya atau mereka butuhkan mereka produsen sendiri gitu ya, produksi sendiri, tapi mungkin anggarannya belum ada. Itu sekalian dibikin daftar datanya kalau apa namanya itu bisa disetujui oleh yang memberikan anggaran. Atau mungkin bisa diadakan tanpa anggaran, karena beberapa OPD di provinsi itu ada yang mengadakan seperti contoh itu disperpusip ya, mereka tidak menggunakan anggaran yang berlebihan, tapi bisa memunculkan indikator baru gitu ya, sesuai kebutuhan mereka. Nah itu jadi identifikasinya eh, itu terkait data apa yang ada, kemudian data apa yang dibutuhkan. Itu oleh produsen data dan pengguna data di setiap OPD. Kemudian produsen data dan pengguna data menyampaikan list daftar data yang sudah tersusun kepada wali data. Ini kita di provinsi masih proses ini untuk yang tahun 2025. Kemudian wali data dan wali data pendukung. Wali data pendukung ini bisa sekretariat di OPD masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format daftar data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Jadi disinilah proses wali data pendukung atau sekretariatnya OPD-OPD atau siapapun yang ditunjuk sebagai wali data pendukung di produsen data itu koordinasi dengan wali data. Dalam forum satu data. Forum satu data sekali lagi itu di koordinasi di apa ya namanya? Di lead oleh Bapedalitbang. Makanya di provinsi kemarin penyelenggara praforum satu data ataupun coaching klinik gitu ya bahasanya ataupun desk forum bahasanya kalau di sini desk forum itu untuk membahas antar BPS selaku pembina data, kemudian wali data yang duduk bersama, kemudian juga Bapedalitbang selaku sekretariat forum. Mereka buka 3 meja gitu ya untuk desk forum untuk membahas dengan setiap OPD apakah list data yang sudah disampaikan itu sudah sesuai gitu dan siap dimasukkan ke daftar data. Karena kalau siap di daftar data sudah siap, artinya siap untuk didiseminasikan dalam portal satu data. Kemudian yang F, daftar data telah
yang sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala daerah. Ya, itu selanjutnya nanti dalam forum satu data, daftar data yang sudah disepakati itu ditetapkan atau dikeluarkan dalam SK. Ini yang provinsi kita juga belum tahu nih SK 2024 tuh udah keluar apa belum ya. Ditetapkan saja dalam forum satu data Indonesia, tapi kami juga belum dapat salinan SK-nya yang sudah ditandatangani oleh gubernur. Apakah sudah ada atau belum? Belum tanya lagi sih ya. Cuman sudah ditetapkan di forum satu data. Nah, begitu mekanisme penyusunan daftar data. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa dibaca dulu nanti ininya ya, apa namanya? Juklaknya. Saya share juga yang juklak data prioritas, tapi sekali lagi data prioritas itu adanya di pusat. Baik, terima kasih Bu Anandari atas tambahannya. Kalau dari teman-teman, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Oh ya, Pak Muhlis, silakan Pak Muhlis. Iya, makasih Mbak Grace atas waktu yang diberikan. Saya boleh izin share nggak ya? Nggak ada manusia screen ya sini ya? Bisa? Boleh. Boleh, Kabupaten boleh. share screen. Silahkan, Oh, Mas. boleh. Ada tombol share di paling bawah. Oke. Ini udah terlihat ya, share dari layar saya ya. Ya, sudah kelihatan. Oke, ini akan ini ya, saya ingin share tentang apa yang sudah dilakukan di BPS Kabupaten Katingan tentang penyusunan daftar data ini ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan penyusunan daftar ini, daftar data ini. Pada akhir tahun kemarin kami sudah melakukan rapat persiapan identifikasi kebutuhan data, kurang lebih seperti ini ya dokumentasinya ya. Eh, bukan, bukan yang ini. Sebentar. Yang Desember. Ya ini nih. Kami udah melakukan selama 2 hari kemarin. Eh, Kami melaksanakan forum forum seperti ini ya, forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dalam rangka identifikasi kebutuhan data sektoral. Nah, di sini kami mengumpulkan OPD dan masing-masing dari pembina statistik sektoral di Kabupaten Katingan itu mendampingi masing-masing produsen data, dan tapi hasilnya kurang maksimal, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kami mengumpulkan di ini nih, di draft ini ya. Jadi masing-masing penghasil data, produsen data di Kabupaten Katingan mengupload di sini. Ini saya ambil contoh misalnya eh, dinas ini deh. Nah, misalnya ini ya. Nah, masing-masing OPD ini kan sudah disediakan calon daftar data. Nah, dari calon daftar data itu diambil dari web Ewali Data. Di sini juga kode DS. Ini apakah masuk kode referensi apa enggak ya? Nanti sekalian bertanya itu saya. Di sini ada kodenya, kemudian ini datanya, jumlah pemuda kader, apakah tersedia apa tidak, masuk prioritas apa tidak. Nah, ini saya baru dapat info juga ya. Ternyata kabupaten itu tidak menyusun daftar prioritas ya, dari Kak Nanda tadi ya. Berarti ini eh, ilmu baru di hari ini ya. Ternyata kami cukup cukup membuat daftar data saja, kapan jadwal rilis, periode pemutakhiran seperti apa. Nah, ini dasar membuat tabel ini saya ambil dari buku pedoman SDI yang sudah pernah di-share ya. Nah, kurang lebih seperti ini masing-masing dinas itu mengumpulkan di satu drive, kan tapi baru 50% yang mengumpulkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang sudah dilakukan di Katingan, apakah langkah yang dilakukan ini sudah tepat atau masih kurang? Nah, rencananya di awal tahun ini, sebentar, saya melakukan apa namanya koordinasi ke wali data dan juga Sekretariat SDI. Itu target di 2025 kurang lebih seperti ini. Kalau tahapan penyelenggaraan SDI kan ada 4 ya, tahap perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan dan penyebarluasan. Di tahap satu ini, di target bulan 1 sampai 3 ini, kami akan melakukan identifikasi kebutuhan data sektoral yang kedua lah. Karena yang kemarin di Desember itu masih belum lengkap. Kemudian penetapan daftar data. Nah, ini mungkin daftar data prioritas akan kami coret di sini.
kemudian rencana aksi apa saja, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral, dan pengembangan portal SDI Kabupaten Katingan. Nah, Katingan ini dulu pernah punya portal satu data, tetapi karena ada virus ransomware itu, sekarang sulit untuk dipulihkan ya. Saya udah mencoba koordinasi ke Diskominfo kok kayaknya agak pesimis ya. Mudah-mudahan lah tahun ini bisa terbuat lagi ya portal satu data di Katingan ini. Kemudian yang tahap dua pengumpulan data. Nah, ini yang bingungnya itu di pengumpulan data itu kan masing-masing produsen data nanti mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan ke suatu wadah, yang mana di wadah itu nanti diperiksa oleh wali data. Nah, sedangkan data tersebut kalau identitas sementara ya ribuan datanya itu. Nah, itu kayaknya biar lebih mudah seperti apa nanti teman-teman yang kabupaten atau provinsi bisa memberi masukan. Setelah itu pemeriksaan data, kalau yang tugas BPS kan cuma memeriksa data prioritas saja. Sedangkan tadi disampaikan Kak Nanda itu prioritas itu data prioritas itu wewenangnya pusat ya. Tapi kan dari daerah juga mengumpulkan data prioritasnya. Mungkin mengumpulkan itu saja, apa meriksa itu yang dari pembina data. Kemudian yang tahap 4 penyebarluasan data. Mungkin itu yang bisa saya share pada sesi ini. Mohon masukan dari teman-teman semua untuk sinergi dari SDI se-Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mukhlis. Mungkin dari provinsi ada yang mau menanggapi? Iya, iya Mas Muklis. Sebagaimana kita tahu nih memang kendala penyusunan daftar data ini sangat-sangat banyak ya, dari produsen data, kemudian dari Bapedalitbang juga gitu ya, kemudian dari apa namanya, dari pemerintah daerahnya sendiri gitu. Ini memang banyak kendala dan memang di provinsi juga kita nggak ada yang sempurna juga ya. Jadi eh, dari tahun 2024 itu kemarin baru 27 OPD dan belum semua OPD gitu. 2023, sorry. 2024 ya. Jadi 2024 kemarin juga kita sudah membahas itu tadi yang dibahas terkait Ewalidata ya, data yang kode-kode tadi itu kodenya Ewalidata, datanya di Ewalidata gitu ya. Jadi kemarin juga udah des forum, katanya sih mau disatukan. Sebenarnya itu bagaimana mekanismenya, mau disatukankah Ewalidata dengan kebutuhan data lainnya gitu ya. Itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Intinya daftar data itu menjawab kebutuhan pengguna data, eh, siapapun gitu ya, baik dari Bapedalitbang ataupun produsen data gitu. Jadi mereka sama-sama mendapatkan jawaban dari daftar data itu sebenarnya tujuannya kan tujuan utamanya itu gitu. Tapi ya yang pasti kendala-kendala itu banyak kita dapati terutama karena OPD itu kebanyakan masih eh, apa namanya terkendala anggaran lah dan segala macam gitu ya. Terkendala anggaran, kemudian SDM, kemudian dari komitmen pimpinannya juga memang masih banyak yang kurang gitu ya. Jadi eh, kita pelan-pelan aja gitu ya. Yang penting kita udah memotivasi gitu ya, mendorong dan istilahnya membina gitu. Ya udah gitu. Yang penting kita sama-sama jalan. Kemudian terkait apakah sudah benar atau tidak, sebenarnya udah bagus sih ya. Jadi udah dari akhir 2024 kemarin itu berarti untuk 2025 ya Mas Mulis, Mulis ya. Untuk 2025. Nah, berarti itu udah Iya, one step betul, Bu. ahead lah dari provinsi. Kemarin provinsi awalnya mau dijadwalkan di akhir tahun, tapi karena akhirnya padat kegiatan, akhirnya baru awal tahun ini lagi dimulai lagi untuk yang 2025. Karena kemarin juga berbarengan dengan yang Ewalidata 2023 sama 2024 ya Mbak Grace ya. Jadi akhirnya dialihkan ke awal tahun gitu. Nah, kemudian terkait apa lagi tadi ya? Kalau ini ya, maksudnya artinya ini kalau data prioritas memang sesuai Juklak, itu yang menetapkan itu Menteri PPN ya, Menteri PPN jadi Bappenas. Jadi memang daerah ini hanya mendukung secara data, keberadaan datanya. Oh dari, jadi kalau di breakdown itu istilahnya yang pusat itu ada datanya, sampai ke daerah juga ada datanya gitu. Itu terkait data prioritas.
Mungkin itu ya. Ada lagi nggak ya yang saya kelewat? Metode pemeriksaan yang pas itu Mbak, dari masing-masing produsen data kan dia ngumpulkan suatu wadah dan wali data meriksa gitu. Mm-mm. Itu wadahnya itu kalau bayangan saya ya karena belum ada portal satu data pakai drive dulu atau seperti apa Sama enaknya tuh. provinsi sama kita di Sama drive ya. juga kemarin. Iya. Cuman kemarin untuk tahun 2024 sepertinya ada miskonsep antara sekretariat forum atau Bapeda Litbang di provinsi sama wali data gitu ya. Jadi wali data udah ngumpulin daftar data, udah di cross check juga sama kebutuhan data, udah ditambahkan dengan kebutuhan data BPS juga gitu. Tapi ternyata itu semua di drop sama Bapeda Litbang dan mereka punya daftar data sendiri gitu. Nah, harusnya itu tuh bisa disatukan sebenarnya. Jadi akhirnya yang dipakai adalah daftar data dari Bapeda istilahnya yang sudah disusun sama Bapeda Litbang lah. Kan Mas Muhlis waktu itu sempat ikut rapat juga ya. Waktu itu, nah Betul. yang seperti itu sebenarnya kendala sih ya. Jadi belum semua data itu juga bisa menjawab apa namanya kebutuhan data atau pengguna data gitu. Dan saya kurang yakin gitu ya, apakah daftar data yang sudah dibuat di tahun kemarin itu tahun ini juga masih dikumpulkan nih. Pemantauannya kemarin dari wali data itu belum semua yang mengumpulkan belum masuk semua ke portal data, portal portal satu data Kalteng gitu. Nah, kalau belum masuk di portal satu data Kalteng, artinya belum bisa digunakan untuk penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh Bapeda Litbang atau OPD-OPD gitu kan. Jadi tetap saja ujung-ujungnya mereka masih bersurat-bersurat dan bersurat gitu. Jadi untuk sementara ini memang portal satu data pun belum bisa menjawab kebutuhan semua, tapi kita berproses lah intinya ya. Yang penting selain dipantau oleh wali data itu pemasukan data dari daftar data yang sudah ditetapkan kemarin sebagai tindak lanjut forum satu data, ya kita terus dukung dan membina mereka lah gitu ya. Mungkin itu dari saya ya, terima kasih. Izin Mbak, penegasan sedikit lagi. Eh, Rencananya kan kalau pas akhir tahun kemarin tuh di pertengahan Januari ini kan jadwalnya membuat daftar data yang ditetapkan oleh SK Bupati lah. Nah, Ya, berarti dalam SK Bupati itu tidak perlu dicantumkan daftar data prioritas ya. Rencananya ya, kan kami, oh nggak perlu. nggak perlu. Mm-mm. Jadi Ya, cuma harus sebenarnya tuh, memastikan eh, beririsan bahwa data prioritas itu bagian dari daftar data. Apakah betul. sudah ada Mbak daftar data yang 2025, daftar data prioritas 2025 ini? Kalau enggak, kalau ada langsung aja di-share 45 indikator itu apa saja yang harus disediakan. Oh iya, kalau untuk yang data prioritas pusat saya belum terima ya. Tapi nggak tahu kalau dari Risti ada nggak ya? Dari mereka yang ikut pelatihan kemarin Ristika atau ini apa udah terima belum ya? Biasanya tuh draftnya sudah ada di share di grup BPS gitu ya. BPS pusat maksudnya, karena mereka juga bantu untuk mengidentifikasi gitu kan. Tapi Iya, sampai sejauh ini sampai tanggal sekarang ini belum terima sih kalau saya. belum terima. Kalau tim Berarti yang lain ada nggak? berarti ini ya Belum dari ya? Sekretariat SDI kami juga bilang belum ada Pak dari Heeh. Bappenas bilangnya gitu. Oh, Iya. takutnya di BPS sudah ada. Heeh. Oke, makasih Nanti kalau banyak ada Kak. pasti Ini kita share ya. ya, nambah Mm-mm. wawasan baru tuh. Saya pikir data Oke. prioritas itu harus ditetapkan juga di kabupaten. Ternyata udah given Iya, aja tadi. awalnya kita juga mikir gitu, tapi pas kita baca juklaknya lebih lagi tuh ternyata ya juklak nomor 8 kalau yang data prioritas itu ditetapkan oleh Menteri PPN Bappenas gitu ya. Jadi Iya, daerah cuman daftar data. iya. Sekalian coklatnya nanti di-share di link kemarin ya. Makasih Kak. Oh iya, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Sudah mulai dapat informasi baru ya, dan mulai membuka gitu wawasannya. Tadi yang ditanya Pak Muklis, apakah betul kode referensi tadi yang dimaksud seperti yang ditampilkan Pak Muklis tadi? Teman-teman, gimana? Ada yang mau jawab? Ya, mohon izin. Jadi kalau untuk kode referensi sih kalau yang sudah ditetapkan di pusat baru itu aja ya, apa? Wilayah sama Vaskes itu sih. Kecuali memang itu sudah maksudnya kan kita tidak bisa menetapkan sendiri ya. Ini adalah
karena penetapan itu di level pusat gitu. Jadi kalau yang sudah diakui secara nasional, ya baru itu aja, Fasiankes sama Kemendagri. Oh, iya. Berarti itu belum bisa dikatakan kode referensi ya, yang kode dari e-walidata tadi. Oh, ini saya lihat Mbak Ristika ini jadi keinget tadi pertanyaan eh, pengajuan standar data itu bisa dari dari wali data kabupaten langsung ke pusat atau berjenjang gitu. Oke, izin langsung jawab aja berarti ya. Jadi kalau kita lihat tadi alurnya, dia tuh harus berjenjang. Jadi kalau memang tadi kita buka lagi alurnya ya, dia tuh kan berjenjang ya dari kabupaten ke provinsi, baru provinsi nanti bawa lagi ke pusat gitu. Karena untuk meminimalisir duplikasi. Kalau misalnya kabupaten langsung ke pusat, khawatirnya nanti kabupaten-kabupaten lain itu akan mengajukan SDS yang sama. Sedangkan kalau misalnya dibawa ke provinsi dulu, nanti si provinsi ini kan dia akan mengompilasi nih usulan-usulan dari kabupaten. Siapa tahu aja di antara kabupaten di provinsi itu ada yang usulannya sama. Jadi nanti bisa hilangkan dulu duplikasinya, baru nanti mereka ajukan yang benar-benar unik yang diperlukan. Seperti itu sih. Terima kasih jawabannya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Saya coba cek Slido dulu sebentar. Oh, nggak ada juga di Slido. Saya izin menambahkan dikit deh. Ah ya, Kayaknya tadi silakan. ada yang terlupa. Jadi kalau saat di Sukamara ya, kan kemarin ada beberapa pertanyaan juga. Jadi mungkin sekalian sharing ya. Kalau dari Pemda itu, ada yang menanyakan apakah data BPS boleh kita masukkan sebagai daftar data. Itu dan kebetulan saat pelatihan kemarin itu ada pembahasannya juga. Jadi kalau untuk data BPS baiknya tidak perlu nanti dimasukkan dalam daftar data daerah karena data BPS itu kan sudah masuk di daftar data prioritas biasanya. Seperti itu. Lalu tambahan lagi terkait penulisan daftar data. Kayak misal tadi di cuttingan itu kan rujukan awalnya itu DSSD ya, data statistik sektoral daerah. Kalau di DSSD itu kan kalau nggak salah dia itu penulisannya misal jumlah jumlah SDM kesehatan itu dirinci jadi jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah apalagi dokter spesialis seperti itu. Jadi kalau kemarin sempat ada yang menanyakan apakah perlu kita rinci di daftar data itu ataukah boleh kita kelompokkan dalam satu yaitu jumlah SDM kesehatan. Nah, kalau untuk terkait hal itu, jadi kalau secara ketentuan tidak ada yang mengatur secara khusus. Jadi diperbolehkan penulisan dua-duanya. Jadi boleh dirinci. Jadi misal jumlah sekolah SD, jumlah MI, jumlah SMP dirinci satu-satu, ataupun digabungkan dalam jumlah sekolah itu diperbolehkan. Lalu sama kebetulan kemarin saya sempat baca di rangkuman diskusi grup WA SDI daerah, ada yang menanyakan terkait DSSD. Jadi kaitannya antara DSSD ini sama daftar data. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan antara lain untuk DSSD dari e-walidata dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk menyusun daftar data. Tapi yang perlu diingat adalah daftar data ini sifatnya lebih luas karena tidak hanya mencakup data statistik saja, tapi juga data spasial dan keuangan seperti itu. Sementara itu dulu aja yang ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih tambahannya Mbak Ristika. Bagaimana teman-teman? Apakah ada diskusi lagi? Kalau tidak ada, kita maju ke materi selanjutnya aja ya. Kalau untuk Mbak Vitalis, apakah siap? Sebentar. Oh, sebentar katanya. Sambil nunggu Mbak Vitalis, mungkin saya mau nambahkan sedikit ya, teman-teman. Nah, terkait dari yang di share Pak Mukhlis tadi ya, eh,
dan juga pengalaman saya waktu kemarin mengikuti Desk Forum Walidata di Bapeda, itu sempat saya ter tergocek teman-teman ya, tergocek bahasanya. Jadi eh, waktu akhir tahun kemarin itu kami diundang juga untuk Desk Forum Walidata, dan kita diminta untuk ikut mereview ya, atau apa bahasanya ya. Jadi ternyata e-walidata yang mereka koordinir ya oleh Bapeda itu meminta semua OPD ya itu untuk memberikan data yang dihasilkan dalam portal e-walidata ya, yang dikoordinir oleh Kemendagri gitu. Nah, di sana kurang lebih tampilannya seperti yang ditampilkan oleh Pak Muklis tadi gitu ya. Jadi di sana outputnya memang sangat eh, luas ya, termasuk di sana apa ya, nggak hanya data yang dihasilkan, tetapi juga termasuk seperti laporan-laporan kegiatan begitu ya. Yang kurang lebih tadi kode referensinya tadi seperti yang tadi di apa tadi, kode sub kegiatan atau apalah itu namanya itu. Nah, memang di situ akan apa ya, sangat, kalau saya bahasakan apa ya, campur ya mungkin ya, dengan data yang, daftar data yang kita maksud untuk SDI, untuk apa? SDI ya benar ya. Yang di apa istilahnya ya, yang dikoordinir oleh Bapeda tadi atau Bapenas sorry. Nah, mungkin dari sana saya belajar bahwa kita harus bisa memilahkan gitu teman-teman. Bahwa dari pengalaman saya waktu itu saya ditanya juga oleh apa ya, pejabat di Bapeda juga, yang mana yang kita harus fokuskan gitu Pak. Eh, Waktu itu beliau nanya ke saya, apakah data yang seperti ini, yang maksudnya yang dikoordinir oleh Kemendagri, yang data yang dikumpulkan itu sangat sangat lengkap ya, sangat luas gitu ya, termasuk seperti bentuknya laporan kegiatan gitu ya, terus eh, termasuk data-data yang dihasilkan seperti misalkan jumlah jumlah apa ya, jumlah perumahan misalnya atau apa gitu ya, yang seperti yang kita maksudkan sebenarnya. Nah, itu ada dua hal itu yang menjadi kebingungan beliau waktu itu gitu kan. Sementara beliau waktu itu mengajukan ini Pak, kita diamanatkan oleh Bappenas itu untuk mengumpulkan data dalam rangka penghitungan indeks ekonomi hijau kalau nggak salah, yang jumlahnya sekitar 45 data juga. Nah, dari 45 indikator itu memang ada sebagian data yang sudah tersedia di BPS. Cuman masih banyak lagi yang belum tersedia oleh BPS. Nah, harapan beliau itulah yang bisa disediakan dari eh, apa ya, forum SDI itu gitu. Nah, dari telaah beliau, beliau sempat tergocek juga gitu. Kok kenapa yang dihasilkan dari forum SDI ini, data yang dihasilkan seperti ini, Pak? Laporan-laporan, jumlah laporannya satu, jumlah laporan kegiatannya dua dan sebagainya. Padahal yang beliau maksud itu yang tadi, yang daftar data yang seperti yang kita maksud ya. Kalau mungkin saya boleh share screen sebentar ya. Mungkin ini saya tampilkan contohnya gitu ya. Sebentar, saya taruh lagi. Misalkan apa ya? Oh, atau ini. Nah, seperti ini ya. Nah, padahal yang beliau maksud data-data yang seperti ini gitu yang dibutuhkan untuk penghitungan indikator indeks ekonomi hijau tadi gitu ya. Padahal sementara yang dibahas waktu itu e-walidata yang sifatnya ini laporannya seperti yang ditampilkan Pak Moklis tadi ya. Ada di sini ada laporan apa, bentuknya satuannya laporan gitu. Laporan kegiatan apa yang mereka lakukan. Terus di sini satuannya dokumen. Nah, itu yang beliau eh, bingung gitu. Kenapa enggak data-data yang seperti ini yang kita kumpulkan gitu Pak Yoga waktu itu ya.
Dan ternyata ada dua domain tadi yang kalau kita simpulkan secara garis besar, domain pertama yang dikoordinir oleh Kemendagri itu template-nya memang sama, Bapak Ibu sekalian, se-Indonesia untuk semua OPD itu template-nya sama, gitu ya. Jadi misalkan di sana ada kegiatan untuk perkeretaapian. Jadi semua OPD se-Indonesia itu ada indikatornya itu untuk perkeretaapian gitu ya. Terus termasuk untuk daerah istimewa juga, itu juga sama, template-nya sama dari Kemendagri karena itu berlaku untuk seluruh Indonesia, jadi isiannya sama template-nya gitu. Nah, ternyata domain yang kedua tadi, yaitu yang dikoordinir oleh Bappenas gitu ya, yang turunannya ini, seperti ini mungkin begitu ya. Nah, ini kan data-data yang dimaksud ya, seperti ini, format, apa ini ya, susunan datanya ya. Ya, mungkin itu ya tambahan dari saya mungkin bisa jadikan bahan diskusi gitu ya untuk selanjutnya. Ini saya stop share dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Nia, tambahan saya Sebelum Mas, itu aja. Oke, ada Mas Agung pengen ya mau nanya yang ini, bertanya. yang apa barusan Mas Yoga tampilkan barusan, yang barusan. Soalnya aku jadi ingat yang punya Gumas tahun lalu itu terkait kolom itu Mas, yang jadwal itu memang harus ada ya Mas kalau dari pusat ya Mas. Yang barusan mana? Ya itu, yang kolom jadwal rilis dan pengumpulan data itu memang wajib ada ya. Soalnya itu kalau dulu nggak salah itu cuma sepakat tidak sepakat aja Mas. Tapi jadwal itu memang harus ada ya. Soalnya itu sedikit susah itu untuk yang jadwal sama pengumpulan data kalau jumlah datanya sampai ribuan. Eh, Kalau nggak salah tadi sesuai dengan slide yang dipaparkan oleh pemateri juga ada ya di template-nya tadi. Yang kolom itu jadwal rilis itu yang Iya, iya, ini masih betul. berat itu kalau untuk yang Pemda ini. Kalau yang dua itu oke, kita bisa untuk rencana aksi SDI ya ini ya untuk kegiatan Mm-mm. prioritas. Tapi yang ketiga ini kami ini sedikit berat kok kami yang jadi pembina untuk apalagi datanya punya kami ini 1.400 kok nggak salah. Yang kami harus pilah-pilah prioritasnya. Itu memang Iya. wajib ada ya yang Kalau sesuai dengan slide pemateri tadi ada ya, Mbak Ristika ya kalau nggak salah tadi yang menyampaikannya. Iya, sesuai buku pedoman SDE juga ada, Mas. Makanya di Katingan tadi juga ada itu. Mm-mm. iya, makasih Mas soalnya ini buat baru buat aku soalnya aku belum mempersiapkan kalau yang jadwal rilis ini cuma sepakat tidak sepakat Ya, aja yang ke depannya. Oh iya, oke, makasih. sama-sama. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman. Saya kira mohon jadi perhatian. Tadi yang saya sampaikan ada dua domain besar tadi yang harus kita pahami. Ternyata ya teman-teman jangan sampai terkecoh karena kemungkinan teman-teman suatu saat juga akan ketemu dengan Bapak Ibu di OPD seperti itu ya. Jadi teman-teman harapannya bisa membedakan nantinya domain pertama tadi oleh Kemendagri ya, yang e-Walidata ini portalnya, dan yang kedua adalah domain dari Bappenas ya, tentunya dengan SDI-nya gitu ya. Oke, itu Mbak Nia, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Mau tanya, Pak. Silahkan Vitalis. Gini, jadi di kota itu setiap tahunnya ada penyelenggaraan SIPD. Nah, saya masih bingung sih SIPD itu sama dengan SDI atau bagaimana kaitannya, Pak? Atau data-data di SIPD itu sama dengan daftar data? Kayaknya bisa dijelaskan, Mas. Terus apakah di daerah atau provinsi juga ikut dalam SIPD ini, Pak? Soalnya kalau kami di sini lumayan, Pak, SIPD memverifikasi ribuan kayaknya datanya. Iya, jadi itu dia yang saya maksudkan di domain pertama tadi ya, Mbak Vitalis ya. Jadi yang dikoordinir Kemendagri itu SIPD gitu ya. Nah, kalau saya lihat kemarin dari pengalaman kami kemarin juga diminta untuk ikut memverifikasi, itu datanya sangat luas ya. Maksudnya tadi ada dua jenis data yang memang dikumpulkan gitu, termasuk di sana data-data laporan kegiatan yang satuannya dokumen gitu ya, seperti itu. Itu yang dikomplain oleh pejabat dari Bapeda tadi. Sementara yang domain kedua yang harus kita ini ke apa kita bangun juga yang dari Bappenas, yang turunannya adalah produknya adalah SDI tadi. Jadi eh, saya nggak punya ini ya contoh yang di SIPD. Mungkin Mbak
Tiana punya silakan buat ditampilkan gitu biar nggak bayang-bayangkan aja teman-teman. Saya nggak punya ininya, contohnya gitu. Jadi di provinsi pun memang begitu Mbak Vitalis gitu ya, sama. Cuman ya itu ya, yang dari SIPD itu eh, koordinasinya dengan Kemendagri memang itu. Dan ininya beda dengan ini ya, Bapenas ya tentunya regulasinya. Kalau yang di-share Bu Nanda tadi itu cuklak yang untuk SDI-nya gitu ya, yang diproduksi oleh Bapenas cuklaknya tadi gitu. Dan forum SDI di kita di provinsi maupun di kabupaten kota mungkin juga apa ya mengelola hal yang sama gitu, Mbak Vitalis, baik yang tadi SIPD maupun yang SDI gitu ya. Mungkin itu. Silakan Bu Nanda kalau mau nambah. Ya, izin ya menambahkan. Jadi tadi kan si Vitalis nanyanya terkait verifikasi ya. Iya, Mbak. Kalau verifikasi sebenarnya surat BPS itu masih berlaku nggak ya? Surat BPS kemarin kan sudah menyebutkan bahwa verifikasi di SIPD itu tidak dilakukan oleh BPS selaku pembina data gitu. Tetapi kalau untuk cuman istilahnya kerjasama terkait penentuan daftar datanya, kemarin itu sebenarnya BPS provinsi itu kerjasamanya di penentuan daftar data, lebih tepatnya daftar data SIPD gitu ya. Jadi mereka tuh kemarin des forum terkait data SIPD ini ada nggak di OPD ini gitu. Untuk verifikasi sesuai surat yang pernah di-share, udah pernah terima ya? Udah pernah terima belum surat yang kemarin di-share ya? Kemarin berapa kali juga, kayaknya udah kedua kali kemarin aku sempat share juga tuh surat terkait apa bahwa BPS perannya hanya sampai pembina data tidak memverifikasi data SIPD gitu. Jadi mereka hanya memberikan rekomendasi. Karena untuk verifikasi ini kita berarti istilahnya menyatakan bahwa kebenaran data gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu data itu benar atau salah. Yang tahu itu adalah produsen datanya masing-masing gitu. Jadi BPS tidak berperan sampai ke verifikasi. Memang untuk provinsi sendiri itu ada wacana untuk menggabungkan daftar data itu antara data yang ada di SIPD atau Kemendagri gitu ya, dari Kemendagri itu sama data prioritasnya yang kebutuhan Bappenas gitu. Tapi kita lihat aja nanti awal tahun ini gimana gitu ya. Apakah benar-benar wacananya direalisasikan atau enggak gitu. Berarti Jadi kalau verifikasi enggak ya? OPD minta verifikasi BPS berarti ditolak aja ya, Mbak? Mungkin bisa disampaikan surat BPS pusat itu aja. Udah punya kan? Iya, soalnya di websitenya mereka tuh memang juga verifikasi itu ada dua kali gitu, Mbak. Dari Iya, wali data sama dari pembina datanya gitu, Mbak. Makanya mereka menyuruh kita yang mau verifikasi untuk tahap keduanya gitu. kemarin itu kita juga dikasih ya, user passwordnya dikasih sebenarnya. Tapi kalau nggak salah keputusan akhirnya tuh kita tidak memverifikasi. Cuman gimana kemarin tuh Grace? Kalau kemarin? Iya, jadi nggak ikut verifikasi kalau di provinsi. Sesuai surat yang dari BPS. Tapi kita dikasih user passwordnya gitu untuk memantau aja sih lebih tepatnya ya. Gitu. Terima kasih, Mbak Nanda. Sama-sama. Baik, ini dari Nabil juga Kominfo Gunung Mas juga kemarin minta BPS verifikasi. Sudah terjawab juga ya tadi ya. Akun diberikan tapi bisa ditunjukkan suratnya ke OPD ya terkait permintaan verifikasi. Ntar mau nyambung yang ini maaf. Nanti jadi kalau mereka punya peraturan gimana ya? Mereka ada aturan itu terus tahap duanya itu bagian BPS dan kita kasih akun. Terus itu kita nggak ngapa-ngapain karena kita nggak boleh gitu. Namanya di peraturan Mendagri atau apa tuh ada bagian dua adalah tahapnya BPS yang memverifikasi. Itu bagaimana nanti tindakan kita? Apa kita karena BPS nggak boleh, jadi kita berlawan dengan aturan punya mereka dong. Itu bagaimana? Mau nanya yang barusan punya Taris. Kalau mereka punya aturan Mendagri atau apa gitu dan BPS diwajibkan memverifikasi tahap duanya, kayak punya Humas sama Kota kan tadi kan gitu. Nah, kalau kita pakai data BPS ini nanti kita bertentangan sama aturan mereka ya, kita jadi kayak musuhan gitu nggak enaknya. Sebenarnya kalau yang ini apa namanya, kalau yang verifikasi itu sudah dijawab di awal tahun kayaknya Mas Agung. Harusnya mereka mempertimbangkan surat jawabannya BPS itu sih harusnya ya.
Harusnya mereka bisa merevisi gitu ya perubahan SOP-nya mungkin gitu. Karena memang secara tugas dan tanggung jawab sebenarnya kan SIPD itu sebenarnya satu datanya punya Kemendagri kan, ya kan? Hmm. Kumpulan data-datanya punya Kemendagri gitu. Karena mereka waktu itu kita pernah waktu itu kayaknya dari kota waktu itu Pak Amos sama Lydia yang ini ya yang hadir Zoom antara BPS terus Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kota itu ada Lydia sama Pak Amos itu terkait SIPD. Nah memang waktu itu si siapa si dari Kemendagri juga memang tahu bahwa BPS tidak akan tahu kebenaran datanya. Maksudnya untuk sebagai verifikator sebenarnya paling kita hanya sebagai hanya bisa menganalisis gitu ya kayak kita ngerjain DDA lah gitu. Ini ada anehnya datanya di mana gitu 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 kan paling taunya gitu. Jadi untuk kebenaran data sendiri sebenarnya mereka sudah paham gitu sebenarnya BPS tuh nggak ini gitu, bukan bagian BPS gitu. Cuman mereka hanya menekankan bahwa eh, sebenarnya data data dari OPD banyak kan sebagian OPD itu sebagian besar OPD itu tidak tahu bahwa mereka memiliki data gitu kan. Terlihat pada saat kita menentukan daftar data gitu. Saat mereka apa namanya? Saat mereka ditanya punya data apa nih gitu. Mereka nggak ada yang bilang nggak punya data. Kami bukan penyelenggara statistik sektoral gitu. Ada yang mengaku begitu. Padahal semua data yang dikelola itu semua anggaran itu harusnya menghasilkan data gitu. Nah jadi sebenarnya Kemendagri pun maunya tuh BPS tuh sebagai kayak apa ya kayak monitor pengawas pembina juga gitu ya bahwa setiap OPD tuh pasti punya data sektoral gitu. Cuman untuk SOP mereka sendiri yang masih menaruh BPS itu harusnya mereka mempertimbangkan kembali surat BPS yang waktu itu gitu yang awal tahun kemarin. Jadi dikomunikasikan aja bahwa sesuai arahan BPS pusat, BPS itu hanya selaku pembina data gitu, tidak melakukan verifikasi apakah data itu sudah benar atau tidak gitu. Tapi kalau dikasih akun kayak kami ya nggak apa-apa lah gitu ya, cuman memantau-mantau gitu aja. Kecuali untuk data yang memang BPS punya gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas Agung. Terima kasih Mbak Nanda. Baik, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Ya, mungkin saya ingin nambahkan sedikit ya. Jadi memang saya pernah juga menghadiri forum forum itu ya. Nah, di forum itu saya sampaikan sebagai pembina data ya, PPS, saya sampaikan di sana guidance secara umum ya dalam hal pengumpulan data, seperti misalnya standar satuan. Nah, itu harus seragam tentunya untuk suatu indikator ya dan konsisten dijalankan dari waktu ke waktu harusnya sama gitu ya konsisten. Kemudian memperhatikan dari segi waktunya, waktu pengumpulan datanya itu jelas dan dituangkan di metadata statistiknya gitu kan. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang kita perlu sampaikan. Jadi agar OPD sebagai produsen data itu bisa mengumpulkan data yang memang terstandar sehingga dapat digunakan atau dijaga kesinambungannya untuk periode-periode berikutnya. Begini itu, Mas Agung ya. Terima kasih Pak Mas Yoga. Baik, apakah ada lagi diskusi atau yang ingin disampaikan? Ada yang mau disampaikan sedikit, Kak? Oh ya, silahkan. Nah, jadi untuk yang tahun 2024, kami juga BPS Kota akhirnya ada memvalidasi sih Mbak Nanda, tapi pemvalidasinya tuh eh, diarahkan sama wali datanya tuh ya untuk melihat anomali atau outliernya saja. Jadi tidak untuk membenarkan data tersebut benar atau salah. Jadi kami ada memvalidasi untuk yang tahun ini. Dan juga karena apa ya? Karena kami diminta tolong kayak gitu, jadinya enak juga kami minta tolong ke Kominfo, Mbak. Jadi timbal baliknya lumayan enak lah kalau kita nerima apa yang dikasih kita kerjain gitu, Mbak. Karena kan selama ini BIMTEK dan lain-lain juga pakai anggarannya Kominfo sini kan, Mbak. Jadi jadi apa yang diminta kami kerjakan gitu sih jadinya. Itu gimana ya? Apakah salah yang kami kerjakan?
Yes, eh, ya sebenarnya itu balik ke masing-masing aja sih. Kita waktu itu BPS mempertimbangkan kenapa tidak, maksudnya berkirim surat waktu itu terkait BPS tidak melakukan verifikasi gitu ya. Itu karena melihat beban kerja BPS gitu. Nah, kalau misalkan BPS kota sanggup, ya silahkan gitu ya. Tidak ada masalah, apalagi kalau itu menurut maksudnya bisa mempererat kerjasama. Kalau di kami ngerasa maksudnya memang beban kerja kita juga banyak gitu kan, tinggi. Terus kalau misalkan kita verifikasi data yang sampai 4.000 gitu ya. 4.000 kan di provinsi ya Yoga ya? 4.000 kan? Iya, 4.000-an gitu. Itu kelengar juga gitu dengan orang cuman 10 atau berapa orang gitu. Jadi di kami tidak menerima gitu dan syukurnya gitu ya kerjasama masih baik gitu ya. Jadi kalau misalkan kota maksudnya mempertimbangkan dengan mempertimbangkan SDM udah tidak masalah ya silahkan saja gitu ya. Nggak salah juga sih gitu ya. Yang penting tanggung jawab jika ada kesalahan data atau apa itu bukan di BPS gitu supaya tidak disalahkan nantinya BPS ke depannya gitu. Mungkin seperti itu aja ya, tapi nggak masalah lah intinya. Kalau sudah mempertimbangkan segala sesuatu oke aja ya silahkan aja gitu. Ya, Oke, Mbak. gitu saja. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin untuk materi dari Vitalis kita tunda dulu ya sampai setelah istirahat. Kita istirahat dulu teman-teman. Kita nanti kembali lagi pukul 13.30, setengah 2 siang. Mungkin karena diskusinya terlalu padat ya siang ini, kita istirahat dulu sejenak, sama biar Vitalis juga bisa mempersiapkan materinya dengan lebih baik lagi. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk materi dan diskusi kita sampai siang hari ini. Kita ketemu lagi nanti pukul 13.30. Terima kasih teman-teman semua.